Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Lukirono Pradopo SMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang infrastruktur TI dan perkembangan teknologi. Namun sebelum beranjak ke penjelasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rio Hardiansyah dengan NIM 4312200190. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjut ke penjelasan. Yang pertama yaitu ada infrastruktur TI. Infrastruktur TI adalah serangkaian perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasionalkan keseluruhan perusahaan. Infrastruktur TI meliputi investasi dalam peranti keras, peranti lunak, dan layanan seperti konsultasi, pendidikan, pelatihan yang tersebar di seluruh perusahaan atau tersebar di seluruh unit bisnis dalam perusahaan. Infrastruktur TI merupakan rangkaian dari layanan keseluruhan perusahaan yang dianggarkan oleh manajemen yang terdiri atas kapabilitas manusia dan teknis. Layanan-layanan meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada platform komputasi yang digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang berhubungan dengan karyawan, pelanggan, dan pemasok dalam lingkungan digital yang konsisten yang meliputi mainframe besar, komputer dan laptop, dan personal digital assistant atau PDA serta internet. Yang kedua yaitu ada layanan telekomunikasi yang menyediakan data, suara, dan konektivitas video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Yang ketiga yaitu ada layanan pengaturan data yang menyimpan dan mengelola data perusahaan dan menyediakan komponen untuk menganalisis data. Selanjutnya yaitu ada layanan peranti lunak, aplikasi yang menyediakan kemampuan untuk keseluruhan kemampuan seperti sistem perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan perencanaan, rantai pasokan, dan manajemen pengetahuan yang digunakan bersama-sama oleh seluruh unit bisnis. Selanjutnya yaitu manajemen fasilitas fisik yang mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang dibutuhkan untuk layanan komputasi, telekomunikasi, dan manajemen data. Layanan manajemen TI yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur berkoordinasi dengan unit bisnis untuk berbagai layanan TI, mengelola akuntansi untuk pengeluaran TI, dan menyediakan program layanan proyek. Selanjutnya yaitu layanan standar TI yang memberikan kebijakan yang menentukan teknologi informasi mana yang akan digunakan, kapan dan bagaimana menggunakannya kepada perusahaan dan unit-unit bisnisnya. Selanjutnya yaitu layanan pendidikan TI yang menyediakan sistem pelatihan untuk karyawan dan melatih manajer dalam merencanakan dan mengelola investasi TI. Selanjutnya yaitu layanan pelatihan dan pengembangan TI yang menyediakan perusahaan dengan penelitian mengenai proyek-proyek TI yang berpotensi dan investasi yang dapat membantu perusahaan mendiferensiasikan diri di pasar. Evolusi infrastruktur TI. Terdapat 5 tahap dalam evolusi ini, masing-masing mempresentasikan suatu konfigurasi komputasi yang berbeda mengenai daya dan elementasi infrastruktur. Yang pertama yaitu era mainframe umum and komputer mini, yaitu pada tahun 1959 hingga sekarang. Yang kedua yaitu era PC pada tahun 1981 hingga sekarang. Yang ketiga yaitu era klien atau server pada tahun 1983 hingga sekarang. Yang keempat yaitu era komputasi internet perusahaan pada tahun 1992 hingga sekarang. Yang kelima yaitu ada era komputasi cloud dan mobile, yaitu pada tahun 2000 hingga sekarang. Selanjutnya yaitu ada penggerak teknologi dari evolusi infrastruktur. Yang pertama, perubahan infrastruktur yang baru dijelaskan telah menghasilkan perkembangan dalam pemrosesan komputer, chip memori, perangkat penyimpanan, telekomunikasi, dan jaringan peranti keras dan peranti lunak, dan rancangan peranti lunak yang telah meningkatkan daya komputasi secara eksponensial sementara mengurangi biaya juga secara eksponensial. Komponen infrastruktur. Pada masa lalu, vendor-vendor teknologi yang memasok berbagai komponen seringkali bersaing satu sama lain.
menawarkan sebuah gabungan solusi yang tidak kompatibel, eksklusif, dan parsial pada perusahaan pembeli. Yang pertama yaitu platform peranti keras komputer. Yang kedua, platform peranti lunak komputer. Yang ketiga, aplikasi peranti lunak perusahaan. Yang keempat, manajemen dan penyimpanan data. Yang kelima, platform jaringan atau telekomunikasi. Yang keenam, platform internet. Yang ketujuh, layanan dan konsultasi integrasi sistem. Tren platform peranti keras dan teknologi baru. Perusahaan juga perlu menciptakan infrastruktur yang tangguh yang dapat menahan peningkatan besar dalam beban puncak dan serangan-serangan mendadak dari para hacker dan virus sambil tetap menghemat daya listrik. Terdapat 8 tren perangkat keras. Yang pertama yaitu platform digital mobile, yang kedua yaitu konsumerisasi TI, yang ketiga yaitu jaringan komputasi, yang keempat virtualisasi, yang kelima cloud computing, yang keenam green computing, yang ketujuh prosesor hemat energi dengan kinerja prima, yang kedelapan komputasi otonom. Tren platform peranti lunak dan teknologi baru. Ada 4 tema utama dalam evolusi platform perangkat lunak kontemporer. Yang pertama yaitu Linux perangkat lunak open source, yang kedua Java, HTML dan HTML5, yang ketiga layanan web dan arsitektur berorientasikan pelayanan, yang keempat layanan alih daya perangkat lunak dan cloud service. Isu manajemen, menciptakan dan infrastruktur TI yang koheren memunculkan berbagai tantangan untuk menghadapi stabilitas dan perubahan teknologi, manajemen, dan tata kelola, dan membuat investasi infrastruktur secara bijak. Yang pertama yaitu perubahan platform dan infrastruktural, yang kedua manajemen dan tata kelola, yang ketiga melakukan investasi yang bijaksana. Menangani perubahan infrastruktur, yaitu yang pertama dengan ketika ukuran perusahaan menyusut, perusahaan akan terperangkap dengan berlebihnya infrastruktur yang dibeli. Yang kedua, mengakibatkan perusahaan tidak berjalan secara fleksibel. Manajemen dan tata kelola. CEO dan para manajer memikirkan bagaimana infrastruktur dapat dikelola dan dikendalikan dengan baik. Sebaiknya setiap divisi, departemen diberikan tugas mengelola infrastruktur dengan baik, melakukan investasi infrastruktur secara bijak. Jika perusahaan mempunyai yang berlebihan terhadap infrastruktur itu akan menganggur dan akan menghambat kinerja keuangan perusahaan. Jika perusahaan menghabiskan investasi terlalu sedikit, maka layanan bisnis yang penting tidak dapat diberikan dan pesaing akan melakukan investasi yang lebih besar dan akan mengalahkan perusahaan. Model kekuatan kompetitif untuk infrastruktur TI. Yang pertama yaitu permintaan pasar untuk layanan perusahaan antara lain dengan memberikan pelayanan bagi pelanggan, pemasok, dan karyawan. Yang kedua, strategi bisnis pada perusahaan dapat dipilih perusahaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, strategi infrastruktur biaya teknologi informasi atau TI. Perusahaan memilih strategi TI untuk disertakan ke dalam rencana strategi jangka panjang. Yang keempat yaitu penilaian teknologi informasi. Yang kelima, layanan yang diberikan pada pesaing. Yang keenam, investasi infrastruktur TI oleh pesaing. Perencanaan infrastruktur aplikasi perusahaan. Yang pertama, identifikasi komponen-komponen infrastruktur TI suatu perusahaan dan pembakuannya. Yang kedua, memadukan kebutuhan strategis organisasi, tren teknologi, dan standar industri atau best practice. Yang ketiga yaitu berorientasi pada arsitektur aplikasi perusahaan. Pengelolaan tingkat layanan atau service level perusahaan. Yang pertama yaitu fokus pada daur hidup infrastruktur TI perusahaan. Yang kedua, aspek-aspek tingkat layanan, kapasitas dan kapabilitas, ketersediaan dan keandalan dan keamanan. Yang ketiga yaitu perencanaan dan pengukuran kapasitas infrastruktur. Yang keempat, prosedur pengelolaan infrastruktur berdasarkan best practice. Yang kelima, sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin memaparkan terlebih dahulu tentang definisi infrastruktur. Kalau kita mendengar kata infrastruktur, apa yang terbayang? Jalan raya, listrik, PLN, jembatan, saluran PAM, jaringan kabel telkom, dan segala hal yang sifatnya fisik dan menjadi dasar bagi penggunaan alat-alat yang lain di atasnya. Ada beberapa karakteristik umum dari infrastruktur.
Yang pertama yaitu pemakaiannya lebih luas dibanding struktur di atasnya. Yang kedua, lebih permanen atau statis dibanding struktur di atasnya. Yang ketiga, terhubung secara fisik dengan struktur di atasnya. Yang keempat, sering diperhitungkan sebagai servis atau layanan mendukung. Yang kelima, dimiliki dan dikelola oleh pihak yang berbeda dari struktur yang didukungnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.